Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas terkait dengan gaji P3K paruh waktu di beberapa daerah, dan salah satu contohnya adalah di Jawa Timur. Info ini bisa jadi pembanding bagi rekan-rekan sekalian dan bisa jadi referensi bagi rekan-rekan terkait dengan jumlah gaji P3K paruh waktu. Walaupun ijazah SMA maupun ijazah S1 nantinya akan dijelaskan di video kali ini. Simak secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah khusus bagi honorer yang tidak lolos pada seleksi tahap 1 maupun tahap 2 adalah pengangkatan mereka menjadi P3K paruh waktu. Nah, yang menjadi persoalan adalah P3K paruh waktu ini memiliki perbedaan dari sisi jumlah gaji, meskipun mungkin di sisi lain keduanya sudah termasuk dengan masuk dalam kategori aparatur sipil negara, namun yang membedakan adalah dari sisi penggajian. Nah, sampai dengan saat ini belum ada regulasi secara resmi, namun setidaknya ada bocoran dari pemerintah Provinsi di Jawa Timur terkait dengan besaran jumlah gaji yang didapat P3K paruh waktu yang memiliki kualifikasi ijazah SMA maupun S1. Nah, rekan-rekan sekalian, pembahasan mengenai gaji P3K paruh waktu mungkin menjadi hal yang membuat Anda, rekan-rekan, ingin mendalaminya. Gaji P3K paruh waktu di setiap wilayah itu dapat dipastikan akan berbeda dari jumlahnya ini karena peraturan tentang paruh waktu berbeda dengan P3K paruh waktu, di mana di masing-masing instansi diberikan kebebasan dan diberikan kewenangan untuk menetapkan besaran gaji dari P3K paruh waktu ini. Nah, gaji P3K paruh waktu sendiri selalunya akan menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan yang didapatkan oleh P3K paruh waktu secara penuh. P3K paruh waktu memperoleh gaji yang sedikit, minimal nominal gajinya itu setara dengan saat ia masih menjadi atau menjabat sebagai tenaga honorer. Nah, rekan-rekan sekalian, di Jawa Timur sendiri pemerintah telah sepakat mengenai nominal gaji P3K paruh waktu yang akan diterapkan di wilayah tersebut, sebagaimana dikutip dari media ayobandung.com, di mana disebutkan bahwa di lingkungan Pemprov Jatim diketahui bahwa nominal gaji P3K paruh waktu untuk lulusan SMA dan S1 itu bisa dikatakan layak. Selengkapnya berikut ini adalah nominal gaji P3K paruh waktu untuk lulusan SMA maupun S1. Untuk gaji P3K paruh waktu lulusan S1 sendiri itu yang diangkat menjadi P3K paruh waktu di lingkungan Pemprov Jatim akan mendapatkan gaji sebesar 2,9 juta rupiah. Nominal tersebut menjadi hak yang diterima sebagai bentuk kompensasi atas tugas dan tanggung jawab yang diemban. Dari cukup besar ya rekan-rekan sekalian, untuk honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu di Pemprov Jatim ini sendiri itu mendapatkan gaji sebesar 2,9 juta. Nah, apakah memang betul seperti itu? Dari rilis berita yang disebutkan ayobandung.com memang dirilis bahwa besaran untuk P3K paruh waktu ijazah S1 di Pemprov Jatim itu sebesar 2,9. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin berasal dari Pemprov Jatim ya, tenaga honorer, apakah memang seperti itu, bisa dikonfirmasi ulang di kolom komentar video ini. Nominal tersebut menjadi hak yang bisa diterima P3K paruh waktu sebagai bentuk kompensasi atas tugas dan tanggung jawab yang diemban. Kemudian rekan-rekan sekalian, untuk gaji P3K paruh waktu sendiri lulusan SMA itu sederajat yang berstatus sebagai P3K paruh waktu, gaji yang ditetapkan adalah 2,6 juta per bulan. Jadi ini cukup besar rekan-rekan sekalian. Tentu ini tidak sesuai dengan UMR yang ada di Pemprov Jatim. Kalau saya tidak salah, UMR di Pemprov Jatim lebih tinggi dari ini. Jadi akan tetapi mungkin ini sesuai dengan jumlah gaji honorer yang diterima saat ini ya. Untuk ijazah SMA itu sebesar 2,6 juta per bulan.
Jadi kalau kita lihat dari sisi jumlah ini sudah cukup lumayan rekan-rekan sekalian, meskipun ini sangat kurang ya dibandingkan dengan P3K pun waktu, namun kita perlu syukuri oleh karena setidaknya ini telah memberikan kepastian hukum ya, kepastian status kepegawaian bagi rekan-rekan honorer, oleh karena memang P3K paruh waktu ini juga merupakan bagian dari aparatur sipil negara. Sementara itu rekan-rekan sekalian, tenaga honorer yang sudah diangkat menjadi P3K per waktu itu akan mendapatkan 2 hak. Apa saja hak itu? Kita lihat sesuai dengan rilis berita ini disebutkan bahwa tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K per waktu dipastikan akan mendapatkan 2 hak ini. 2 hak honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu itu tertuang dalam surat keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2024, tepatnya berada pada diktum 21. Nah, lalu apa saja hak yang didapatkan tenaga honorer sebagaimana disebutkan pada diktum 21 ini? Yang pertama adalah upah minimal gaji selama jadi honorer atau upah minimum masing-masing wilayah. Jadi jumlah gaji yang diterima adalah setidaknya sesuai dengan gaji yang diterima saat menjadi honorer, dan bisa juga diberikan upah minimum sesuai dengan upah regional masing-masing wilayah. Jadi tentu dari diktum itu bisa dikatakan bahwa P3K paruh waktu itu tetap menerima gaji sesuai dengan apa yang dianggarkan masing-masing Pemda. Jadi setiap instansi atau pemerintah daerah itu berbeda dari sisi jumlah gajinya. Kemudian selain gaji, P3K per waktu juga berhak menerima fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fasilitas itu diantaranya adalah beberapa tunjangan, ya. Ada tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, tunjangan anak, tunjangan beras. Itu semua bisa diterima P3K per waktu yang nantinya akan terintegrasi melalui gaji yang diterima setiap bulannya. Sedangkan rekan-rekan sekalian, terdapat juga beberapa kewajiban yang harus dimiliki oleh para tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi P3K per waktu, yaitu setia dan taat pada UUD 45 dan Pancasila, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan nilai dasar ASN dan kode etik perilaku ASN serta menjaga netralitas. Nah, keempat ini harus dijaga rekan-rekan honorer, terutama juga honorer yang sudah diangkat menjadi P3K per waktu, agar supaya masa kontraknya itu masih bisa diperpanjang. Demikian info kali ini, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.